Hehehe. Kembali lagi kita ya. Yuk kita lanjut pembahasan kita. Yang mudah-mudahan menarik ya. Ahai. Kali ini kita cuplik perbedaan mudik dan pulang kampung menurut Bapak Presiden Jokowi. Sebelum itu subscribe dulu ya dong. Masa tidak subscribe sih lo? Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau Kan mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan Untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Saya mau kasih satu contoh lagi, Bapak, soal KRL. Karena belum lama Kepala Daerah Jabodetabek mengirimkan surat kompak meminta agar KRL dihentikan operasionalnya sampai tanggal 28 April. Karena dalam praktek ya masih terjadi penumpukan penumpang sehingga protokol kesehatan itu sulit untuk bisa dijaga. Tetapi kemudian Kementerian Perhubungan menolak permintaan itu. Apakah memang Bapak Presiden menyetujui keputusan ini dan apakah memang itu Bapak lihat sudah mempertimbangkan faktor kesehatan seperti yang tadi Bapak katakan merupakan pertimbangan utama Bapak Presiden? Kalau daerah-daerah mau mempersiapkan dan mau menanggung dari keputusan yang diminta itu akan kita berikan. Artinya pekerja harian yang naik KRL, buruh-buruh harian yang naik KRL, pedagang-pedagang asongan yang mendapatkan nafkah dari naik KRL, karena naik KRL itu sangat murah sekali, itu ditanggung oleh mereka, dijamin oleh mereka dengan bantuan sosial yang baik, saya hentikan. Tapi tanggung jawab itu ada di pemerintah daerah. Ya, karena kan mereka meminta, mestinya tidak hanya meminta, menyiapkan juga bantalan sosial, safety net, jaring pengaman sosialnya disiapkan dulu. Jangan hanya meminta, dihentikan, kemudian ya sudah masyarakat dibiarkan cari sendiri-sendiri, nggak bisa seperti itu yang saya nggak bisa. Bukan masalah kebijakannya, tidak, bukan itu. Nggak apa-apa, dihentikan nggak apa-apa, tapi ini siapa mereka? Siapkan dulu bantuan sosial untuk mereka. Atau kalau tidak, saya kemarin menyampaikan, kalau ada bus, siapkan bus agar tidak berdesak-desakan di KRL. Sehingga tetapi busnya juga diisi separuh saja sehingga ada physical distancing di situ. Sehingga ini memberikan solusi, hanya kebijakan, kalau kebijakan yang tidak memberikan solusi, itu akan memunculkan masalah yang baru. Kemudian ini nyambung dengan mudik, Pak, kontroversi mudik, yang sempat di awal-awal komunikasi publiknya itu juga sempat simpang siur. Jadi sesungguhnya Pak, saya bertanya sekarang langsung ke Bapak Presiden, mudik itu diperbolehkan atau dilarang oleh pemerintah? Semua kementerian pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi sejak awal sudah saya sampaikan kepada Menteri bahwa suatu saat pasti akan saya larang. Suatu saat? Iya, bisa aja besok pagi, bisa aja minggu depan. Pasti akan saya larang karena kita tahu bahwa mudik, hitung-hitungan terakhir kita, itu menyangkut masih yang ingin mudik, itu hitungan kita, kajian lapangan kita masih menyangkut orang yang jutaan. Bukan hanya ribuan, tapi jutaan. Ada 34% yang masih ingin mudik. Ini angka yang gede sekali. Sehingga sejak awal saya sampaikan kalau angkanya seperti ini, kalau kajian lapangannya seperti itu, sudah dilarang, mudik dilarang. Kenapa tidak dilarang sekarang, Bapak? Kenapa harus menunggu melihat situasi sementara? Ya kita kan kemarin kita memakai
ada transisinya. Sehingga jangan sampai menimbulkan shock dan justru memunculkan masalah baru, rame-rame nanti begitu didadak rame-rame semua nanti ke stasiun, rame-rame nanti ke terminal, rame-rame ke bandara, yang terjadi ada penumpukan orang di suatu tempat yang itu justru menyebabkan tidak menyelesaikan masalah, memunculkan masalah baru, penularan yang akan lebih menyebar. Tapi yang dikhawatirkan bahkan masalah itu sudah timbul Pak, karena data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Sudah 900.000 orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau sama-sama. mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang namanya pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Coba dilihat juga di lapangan. Ini lapangan yang kita lihat di Jakarta. Mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4. Isinya 8 orang, 9 orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana? Di sini, di dalam ruangan, dihuni 9, 8 orang, atau pulang ke kampung, tapi di sana juga sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa. Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini, yang pulang dari Jakarta. Lebih bahaya mana? Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, harus lebih detail angka-angkanya. Tapi yang jelas dalam waktu dekat keputusan untuk melarang seperti halnya Bapak sudah melarang ASN, Bapak melarang TNI Polri, Bapak melarang pegawai BUMN, hal yang sama akan diberlakukan ke seluruh masyarakat. Tahapan pertama, kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa ASN dilarang mudik, TNI Polri dilarang mudik, BUMN juga dilarang mudik. Ini kan tinggal nanti pada suatu titik kita juga akan larang masyarakat untuk juga sama tidak mudik.